Salam, puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudari terkasih, kita bertemu lagi di dalam channel saya, masih di episode ke-6 tentang Yesua lahir di tanah Papua. Kali ini kita melihat temanya, tema dari Yesua lahir di tanah Papua. Bintangnya tiga raja lihat di timur. Haleluya. Bintangnya tiga raja lihat di timur. Haleluya. Jadi lihat di timur, ada di timur. Ya, puji Tuhan. Itu dia punya temanya. Puji Tuhan, salam, haleluya. Di sini setelah Yesua lahir itu, mereka lihat tiga raja itu, lihat bintangnya itu. Mereka duluan lihat di timur. Mereka tinggal di timur dan duluannya dilihat di timur, bukan di Bethlehem sana. Haleluya, bukan di barat. Baik, mengenai rahasia ini kita masuk lagi. Sebelum kita membuka rahasia ini, kita terlebih dahulu berdoa dulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesua Amasia Adonai, terima kasih. Kami mengundang Bapak Roh Kudus Yesua untuk terus menyingkapkan rahasia kembali lagi yang berhubungan dengan tiga raja melihat bintang-mu di timur. Haleluya. Mereka masih lihat bintang-mu di timur. Tiga raja yang dari timur bakal lihat bintang-mu di timur terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesua Amasia Adonai. Dalam dulu suku Me mengenalnya itu, bintang timur itu disebut Awil Popo dan bintang barat itu disebut Wagi Popo. Wagi Popo artinya bintang di barat dan Awil Popo adalah bintang di timur. Haleluya. Ini dua bintang yang harus dibedakan, dan tiga raja juga melihat bintang itu. Sejak seketika engkau lahir di Tarik Mewah di Papua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesua Amasia Adonai, Roh Kudus bekerja beracara, Roh Kristus berbicara di tengah kami untuk membongkar rahasia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Tuhan Raja semesta alam. Seperti tiga raja melihat bintangnya di timur, demikian pula kami juga sedang melihat Bapak, dalam nama Tuhan Yesua Amasia Adonai, bintang ini sedang bersinar. Bapak takrabas kopra, ada karena itu tanda-tanda kau datang kembali. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudari terkasih, kalau kita lihat kembali di kita baca dulu satu ayat yang menunjukkan bahwa Matius 2 ayat yang ke orang-orang Majus dari timur. Matius 2 ayat yang ke 1 dan 2. Sesudah Yesua dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi mereka lihat bintangnya di timur, bukan bintang dari timur. Jadi di sini ditulis itu bintangnya di timur. Bukan mereka lihat tiga raja tinggal di timur baru mereka lihat bintangnya dari sana. Dari timur mereka lihat ke barat baru ada bintang di sana. Tidak, bintangnya itu di timur. Haleluya. Penulis Matius dia menulis bahwa mereka terlebih dahulu mereka lihat bintangnya di timur. Haleluya. Nah, sekarang bintang itu siapa? Terlebih dahulu tiga raja itu siapa? Bintang itu siapa? Nah, kita masuk lihat dulu. Haleluya. Ya. Jadi bintang itu dalam bahasa Me itu Iapu. Iapu itu bintang. Terus ada bintang yang timur itu disebut dengan dalam bahasa Me itu disebut Awil Popo. Awil itu ini Awil Iapu. Awil itu nanti bintang terang itu dia mau Awil mau terang itu. Awil itu artinya dia mau terang. Awil daka ini dia mau terang itu dia akan muncul di sebelah timur. Sedangkan Wagi Popo itu terang. Popo itu terang. Jadi begitu dia mau mau sore itu nanti bintang di barat ini dia akan naik. Bintang di barat itu akan naik.
Nah, itu dua hal. Itu terus dalam orang Mei itu mengenal, kalau mereka lihat itu seorang kaya, itu mereka menyebutnya itu dengan cara bintang. Ia pukai dotame, aku kaya dotame, tani kaya dotame. Orang itu telah dilihat oleh matahari, bulan, dan bintang. Nah, macam orang-orang kaya itu dilihat oleh orang itu tidak lihat oleh bintang. Oh, ia pun dan buka. Dia itu seperti, dia seorang tonawi atau kaya itu seperti orang yang seperti bintang di langit. Nah, itu di kalangan-kalangan orang Mei dulu. Nah, kalau macam kita lihat kepangkatan di ABRI itu ada namanya bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan itu bintang itu masing-masing itu ada berdasarkan firman Tuhan. Yesaya 14 12 itu di sana bintang timur yang jatuh kayak bumi, dia terpecah-pecah, itu bintang itu nanti namanya bintang timur, tapi bintang timur putra fajar. Haleluya. Itu bintang yang jatuh, itu Lucifer. Waktu kami berdoa tentang masalah Lucifer, Tuhan bilang begini, si bintang timur putra fajar itu dia jatuh di Danau Tigi. Waktu dia pecah itu dia jatuh masuk dalam Danau Tigi. Danau Tigi itu wilayah Kabupaten Deiyai, Papua. Nah, di situ Tuhan perlihatkan kami waktu kami kejar itu bintang barat ini. Jadi bintang barat itu berhubungan dengan Lucifer. Nah, itu satu yang pernah Tuhan singkapkan tentang itu. Yang kedua, Tuhan pernah singkapkan tentang bintang barat atau yang dengan istilah Lucifer itu putra fajar itu juga iblis. Iblis ini dia juga mau menyamai seperti Yesus, bintang-bintang. Nah, itu juga pernah Tuhan perlihatkan. Jadi waktu bandingkan antara Lucifer, dia bandingkan dia punya beratnya mata, bintang fajar ini. Ya bintang fajar ini ya timbang beratnya mata dari Lucifer dengan beratnya 1 titik air mata Yesus. Itu yang berat itu. Yesus punya air mata saja itu 1 titik saja itu berat. Kalau Lucifer punya mata bintang timur, bintang fajar, Lucifer punya mata itu 1 biji saja itu masih ringan. Haleluya. Itu menyatakan bahwa Lucifer itu sudah dikalahkan oleh Yesua. Yesua itu adalah dijuluki dengan bintang timur. Nah, jadi 3 raja itu mereka tinggal di timur. Entah di Majus sana, entah di Asia, entah di Cina, entah di Indonesia, entah di Papua. Tapi kalau menurut kami di sini itu mereka tinggal di Papua. 3 raja itu sebelah arah timur. Nah, itu yang mereka datang. Jadi mereka lihat bintangnya di timur. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau bintang itu dijuluki dengan itu Yesus, dan di dalam Matius ini 2 ini itu Yesus, bukan Lucifer, itu Yesus. Nah, kalau kita lihat lagi, kalau di 1 Korintus 15 itu di situ 1 Korintus 15 itu dibilang begini. Jadi ayat yang ke-41, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Kemuliaan bintang yang besar, bintang timur itu yang dimaksud sini itu Yesus. Haleluya. Kemuliaan itu Yesus. Nah, kalau kita lihat di kitab Wahyu itu, Wahyu berapa? 3 itu kan ada 7 bintang di tangan kanan Yesus. 7 bintang di tangan kanan Yesus itu siapa? Itu hamba-hamba Tuhan. Kemuliaan bintang 7 bintang itu kemuliaan hamba-hamba Tuhan yang telah melalui proses pelayanan salib, bayar harga, mereka sudah banyak pelepasan, yang memenuhi target. Haleluya. Itu bintang yang dimaksudnya bintang. Jadi kalau kita lihat di 2 Petrus 1 ayat yang ke-19 itu, bintang timur bersinar di dalam hatimu. Nah, itu masih bercerita kemuliaan Kristus, itu mencerminkan dalam hamba Tuhan. Jadi ini ada beda
Jadi bintang timur yang kalau Yesua itu lambang juga itu adalah bulan. Kemuliaan bulan itu adalah Yesua. Kemuliaan matahari itu Yahweh. Kemuliaan bulan itu Yesua. Terus kemuliaan bintang yang dilihat oleh Matius ini juga itu masih Yesua. Tapi yang di 1 Petrus 2:24 itu hamba Tuhan. Bintang timur bersinar di dalam hatimu, 1 Petrus 2:19 itu. 1 Petrus 2:19 itu Yesua, itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang tinggalnya di mana? Di timur. Tempat yang penuh dengan setan. Walaupun Yesua itu di sana tanah tumpah darahnya di situ, tetapi di tempat tanah tumpah darahnya itu barang-barang tidak baik juga kumpul di sana. Untuk menutup terang itu. Nah, jadi terang firman Tuhan, terang Yesua. Ya, yang dimaksud di sini adalah bintang timur itu adalah itu Yesua waktu Yesua lahir. Itu Yesua. Sedangkan bintang yang di 1 Petrus 2 Petrus 1 ayat 19 itu bintangnya itu bintang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang sudah mulai mencerminkan kemuliaan Kristus. Tadi kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan bintang yang lain. Ada kemuliaan bintang, terus ada juga kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Di Wahyu itu ada 7 bintang. Itu bercerita tentang 7 hamba Tuhan yang akan masuk dalam kegerakan kitab Wahyu. Mereka akan masuk dalam kitab kegerakan Wahyu itu mulai dari mereka yang ada di tanah tumpah darah Yesua Masih Adonai di Mogongo Patang Mewu di Papua. Gerakannya itu tidak akan masuk dari situ. Itu makanya dari Jawa itu hamba Tuhan dia melihat dari Jawa itu ada 4 hamba Tuhan di Indonesia yang akan menggerakkan kitab Wahyu, masuk dalam kegerakan kitab Wahyu itu. Nah, ada nanti dari Cina. Dibilang. Ya itu menurut yang sedang lihat hamba Tuhan dia sedang lihat di sana. Nah, jadi kitab kegerakan kitab Wahyu itu. Nah, itu dia mulai dari tempat yang dulu Wahyu itu Yohanes mendapat kitab Wahyu itu. Hilman. Jadi saudara-saudara terkasih, saya mau bersaksi sedikit tadi. Tadi malam juga itu Tuhan Yesus datang, anak perempuan saya melihat, lalu kami menyembah Tuhan. Pagi kami berdoa tanya Tuhan. Lalu Tuhan bilang harus pergi kembali lagi ke tempat yang goa yang tempat Yesus lahir. Goa yang tempat Yesus lahir itu namanya Morongo Bio. Itu artinya goa yang ada dekat dengan tempat Yesua lahir itu. Nah, di situ. Tadi waktu kami ke sana, setelah kami ke sana berdoa di tempat itu karena Tuhan mau membersihkan tempat itu Tuhan sendiri mau membersihkan tempat itu karena Tuhan itu sudah mau datang. Haleluya. Lewat pintu gerbang timur, lewat tanah tumpah darahnya. Haleluya. Jadi tanda-tanda ini hamba-hamba Tuhan di sebelah timur ini sedang melihat. Seperti 3 raja melihat. Mereka lihat, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, saudara-saudara. Mereka lihat, bintangnya muncul. 3 raja mereka melihat. Kita adalah raja-raja dan imamat-imamat di akhir zaman. Orang yang memiliki Roh Kudus itu, yang kuduskan oleh darah Yesua itu, yang memiliki karunia-karunia Roh Kudus itu raja-raja dan imam-imam. Raja-raja dari timur itu sedang melihat kemuliaannya Tuhan. Bintangnya Tuhan sudah mau datang. Bintang timur sudah mau datang. Siapa bintang timur itu? Yahshua. Seperti dulu 3 raja di timur mereka lihat. Mereka lihat bintangnya ada di timur. Mereka ada lahir, mereka lihat. Dia datang. 3 raja itu dong tahu persis di timur itu. Mereka lihat Yesua lahir itu di Mogongo Patang Mewu di Papua, saudara-saudari. Demikian pula di akhir zaman ini. Makanya di dalam kitab Wahyu itu, kalau di kitab Wahyu yang berapa itu? Ya, kitab Wahyu 2 ayat 22 itu, kalau itu tuh si Lucifer yang jatuh. Itu si Lucifer yang jatuh, ditembak. Sepertiga dari bintang itu akan diseret. Itu siapa sepertiga bintang akan diseret itu oleh ular itu?
Itu siapa? Itu juga hamba-hamba Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, mereka akan jatuh sepertiga ke bumi. Nah, dan ini jadwalnya akan masuk di 2024, saudara-saudara terkasih itu, dan itu seluruh dunia. Hamba-hamba Tuhan itu yang dianggap bintang-bintang itu harus hati-hati, karena ini harus jaga kekudusan tinggi, karena nanti sepertiga dari itu akan diseret bintang-bintang itu. Nah, itu beda lagi. Yang di Wahyu 12 itu beda lagi, bintang-bintang sepertiga akan digugurkan itu. Nah, begitu saudara-saudari terkasih, pemahamannya ya tadi. Setelah kami lihat tempat itu, kami berdoa di situ, Tuhan bawa kami kembali lagi ke Pulau yang Hokopa, tempat Rasul Yohanes dia berdoa dan dia minta petunjuk Tuhan. Lalu lewat hamba Tuhan yang lain dibilang harus naik duduk di atas sini, harus berdoa minta hikmat dan hikmat Tuhan, pembukaan firman Tuhan, pewahyuan. Ya, kami berdoa di situ supaya Tuhan berikan hikmat, pewahyuan untuk kami, untuk mereka yang ada di sini, mereka yang ada di Papua, hamba-hamba Tuhan, supaya mereka melihat pembukaan firman Tuhan, mereka mengerti. Oh, kitab Wahyu sekarang sedang begini, sedang disingkapkan seperti ini supaya orang memahami ilham-ilham daripada roh Tuhan, pembukaan firman Tuhan, pewahyuan. Haleluya. Itu yang tadi Bapak suruh berdoa di pulau itu untuk minta itu, untuk hikmat dan pembukaan firman Tuhan dan pewahyuan, sehingga orang mengerti kemuliaan Kristus itu. Jadi kemuliaan bintang timur itu, yaitu kemuliaan Kristus itu, kemuliaan Masiha. Haleluya. Jadi itu kesaksian saya tadi. Kami kembali lagi untuk pergi berdoa lagi di situ. Nah, ini saya sudah banyak bicara tentang kemuliaan bulan, bintang, dan kalau kemuliaan matahari itu Yahweh, kemuliaan Yahweh. Kalau kemuliaan bulan itu kemuliaan Yeshua. Kemuliaan bintang lagi itu kemuliaan masih Yeshua yang di Matius 2 itu. Tetapi kemuliaan bintang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Hamba Tuhan yang satu punya kemuliaan berbeda dengan hamba Tuhan yang punya lain. Nah, berbeda-beda semua. Jadi umpamanya nanti sepertiga yang akan jatuh ke tanah hamba Tuhan akan sepertiga akan jatuh diseret oleh ekor ular itu tuh kemuliaannya masih di bawah. Nah, itu. Jadi saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, kita lihat ada bintang Apentus. Itu bintang Apentus yang jatuh itu orang-orang raja-raja di bumi yang masih seperti Herodes. Kita temukan di mana-mana. Nah, waktu Yeshua mau datang itu Herodes muncul. Nah, tapi Herodes itu mati dimakan cacing. Herodes pertama, Herodes kedua, dibunuh. Di akhir zaman juga seperti itu nanti. Sepertiga dari yang menyatakan diri dia bintang apa semua, putra fajar kah apa semua, itu akan digugurkan semua saudara-saudara terkasih, dan itu waktunya akan datang. Haleluya. Jadi apa yang Bapak sedang bukakan kepada kami tentang, jadi sekarang itu haleluya, seperti pada permulaan dulu di Matius itu, tiga raja itu mereka lihat bintangnya Yeshua itu, mereka lihat, memperhatikan, oh kemuliaan Yeshua itu sedang datang. Dia lahir di mana? Oh, dia lahir di Kauai Parautopa, dia lahir di Mogogo Patare Mewo di Papua. Jadi dong bawa nanti seperti itu. Yang tiga raja yang memang tinggalnya di sini, yaitu kaum imamat dan juga kaum imamat, dan ini juga akan mereka melihat itu kemuliaan itu. Jadi mereka juga akan melihat kemuliaan bintang timur itu. Ya, jadi kemuliaan bintang itu artinya Yeshua itu sedang datang. Si bintang timur kita lihat di kitab Wahyu 22. Salah satu yang sekarang tuh mau datang ini kami perkenalkan ini. Bukan kami tapi Roh Kudus suruh memberitahukan supaya jangan dunia kaget bahwa Yeshua itu datang lewat pintu gerbang timur. Dia masuk ke tempat dia petana tumpah darahnya. Makanya Yeshua itu suruh perkenalkan, beritahukan supaya don akui. Supaya don akui. Kalau yang tidak akui itu siap pedang, saudara-saudara terkasih. Kita lihat di Wahyu 22. Ayatnya yang ke-16. Aku Yeshua telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu
keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Itu dia. Bintang timur yang gilang gemilang itu dia akan datang. Tapi sebelum dia datang itu ada nanti di Yesua itu dia utusannya siapa? Hamba-hambanya yang ada di sebelah timur. Aku Yesua telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Ya, Yesua itu dia utus malaikatnya. Malaikatnya itu siapa? Haleluya. Ya, ada malaikat yang dari Tuhan, juga ada malaikat atau ada pelayanan malaikat di akhir zaman. Pelayanan malaikat itu atau 3 raja itu, mereka akan lihat, 3 saksi akan melihat bahwa Yesua itu sedang datang. Dia mau datang lewat Papua, pintu gerbang timur, nanti dia turun di tempat tanda tumpah darahnya. Supaya jangan dunia kaget, harus diberitahukan bahwa dia datang itu tadinya sebagai bintang timur, 3 raja lihat. Tapi sekarang Yohanes bilang itu bukan lagi sebagai bintang timur, tapi bintang timur yang gilang gemilang. Haleluya. Yang gilang gemilang berarti Tuhan datang dengan penuh kemuliaan yang tidak terbatas. Haleluya. Penuh kemuliaan yang tidak terbatas. Nah, haleluya. Aku adalah bintang timur yang gilang gemilang. Aku adalah Tunas, turunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi turunan Daud, berarti turunan Daud itu juga masih ada di Papua, saudara-saudari. Haleluya. Dari turunan Yehuda sampai ke Daud punya turunan itu dia masuk. Maria dan Yusuf ada di Papua. Haleluya. Salomo ada bernubuat itu. Dia ada di Papua. Haleluya. Di tempat tanda tumpah darahnya 12 suku Israel. Di situ ada keturunan masih ditinggalkan. Dari keturunan Maria dan Yusuf inilah, dan Maria inilah melahirkan namanya Yesua. Dari Maria punya turunan sampai dengan Maria punya ini keluarga keturunan lari terus sampai dengan ke generasi kami. Itu ada sekitar 14. Ada sekitar 16, 17, 18. Generasi-generasi ini genetik kami itu masih di dalam hubungan genetiknya itu masih hubungan darah Yesua. Bukan darah Yesua tapi darah dari Daud. Nah, di situ dari turunannya Tunas Daud, mereka yang asli itu yang akan memberitakan Injil yang kudus dan tidak terbinasakan. Itu pun juga tidak sembarang. Mereka yang sudah melalui baptisan pelepasan, baptisan air, baptisan roh, baptisan api. Bahkan sudah masuk kepada pelayanan-pelayanan malaikat. Nah, haleluya. Jadi diutus malaikatku untuk memberitahukan semuanya ini kepadamu. Semuanya itu yang mana? Ini kitab Wahyu ini itu sudah gerakan kitab Wahyu itu. Haleluya. Kita lihat di Wahyu 1 ayat yang ke-7. Waktu Yesus sedang datang itu lihat yang menikam dia itu mereka meratap. Mereka yang menikam dia mereka meratap. Itu apa? Masalah penyelesaian dosa penyaliban Yesus ada 12 suku Israel, saudara-saudari. Ini kami sudah berdoa ini sudah selesai. Haleluya. Itu dari tahun-tahun berapa itu Tuhan bahwa kami menyelesaikan itu. Penyaliban Yesus 12 suku Israel, pembunuhan para nabi, darah-darah para rasul itu diselesaikan. Dosa turun temurun Israel itu sudah diselesaikan. Haleluya. Terus masuk lagi kepada pemulihan kasus-kasus Yesus itu. Haleluya. Kita hanya hadir Tuhan sendiri yang melepaskan kasus-kasusnya untuk penyelesaian masalah-masalah ini. Jadi karena apa? Yesus itu 100% betul-betul anak manusia juga. Dia lahir oleh para Maria dari turunan darah Daud. Haleluya. Jadi Yesus itu kudus, tetapi yang melahirkannya ini ada darah Daudnya, yang kandungannya itu berhubungan dengan kami harus merendahkan diri, minta ampun itu baru setiap dosa dibersihkan. Sedangkan pribadi Yesus itu darahnya dengan dia punya tubuhnya itu kudus. Karena itu dia dikandung oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan hal ini yang di Wahyu 20 itu diutus malaikat. Yesus bilang, aku Yesus mengutus malaikatku untuk memberitahukan semuanya ini kepada kamu. Aku ini turunan dari Tunas Daud. Dari turunan Daud ini yang akan mereka sampaikan.
dibilangnya ceritanya begitu. Haleluya. Jadi ada satu masa, dua masa, dan tiga masa, 1 kali 7 masa. Nah, 1 sabat, 2 sabat, 3 sabat. Nah, 1 sabat itu adalah Injil sampai di ujung bumi. Itu kepala-kepala suku di Papua harus mengakui perkara Roh Kudus. Baru Injil sudah sampai di ujung bumi. Itu satu. Yang kedua itu, begitu pencurian Roh Kudus terjadi di akhir zaman, itu nanti ada penginjilan dari timur ke barat ke Yerusalem. Itu masa kedua. Masa ketiga itu adalah itu gelombang tsunami itu. Masa kedua itu nanti bintang timur gilang gemilang dari timur, itu pelayanan kilat dari timur ke barat menjelang kedatangan Yesus kedua kali Yesus ke bumi. Si bintang timur yang gilang gemilang itu datang ke bumi sebelumnya itu akan ada gerakan penuaian yang besar-besaran. Nah, setelah itu nanti dari Yerusalem itu akan keluar 144.000 atau orang-orang asli Israel itu akan beritakan Injil ke bangsa-bangsa. Keluar dari Yerusalem, mereka keluar ke sana, lalu mereka akan berbicara yang sebenarnya yang ditahu oleh Roh Kudus, bahwa Yesus dia akan datang bukan lagi di Yerusalem sana, tapi dia akan datang lewat pintu gerbang timur. Nah, dekat dengan rumah Yahweh Yakob. Rumah Yahweh Yakob yang sudah dibangun di dalam roh. Itu Israel sendiri akan memperkenalkan pada bangsa-bangsa. Nah, itu sabat ketiga. Kalau sabat keempat itu, sabat setengah sabat lagi itu, setelah itu semua orang-orang percaya di dalam Yerusalem itu akan dihimpun. Saudara-saudari di tempat tanah tumpah darah Yasuha. Haleluya. Jadi sehingga perjalanan Yosua itu mulai dari Yosua masih surga, terus Bapa Yahweh membawa turun si bintang timur Yosua ini dan bawa turun ke dunia, lalu dikandung oleh Roh Kudus. Setelah dikandung oleh Roh Kudus, setelah itu dilahirkan, bagaimana dia punya apa semua seluk-beluk Yosua sampai naik di atas Golgota, mati bangkit. Setelah itu berdoa lagi, ikuti dia punya proses jejak-jejak salib Yosua itu, yang dimuat di dalam Injil yang kekal itu. Haleluya. Itu semua. Haleluya. Jadi itu semua dibicarakan oleh Roh Kristus itu sendiri. Haleluya. Dipakai oleh yang Tuhan pakai melalui malaikat-malaikatnya atau para raja-raja dan imam-imam. Imam-imam raja-raja rohani yang ada di timur jauh Papua. Haleluya. Di tempat tanah tumpah darah Yesua. Di situ ada raja-raja dari timur. Raja-raja dulu di waktu pertama datang, jadi akhir zaman itu munculkan raja-raja. Raja-raja dalam rohani, raja imam-imam dan kaum berajani. 1 Petrus 2. Ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-6. Kita adalah bangsa imamat dan rajani. Haleluya. Di situ. Jadi karena seperti itu. Jadi jangan kaget, dulu 3 raja juga dong lihat bintangnya di timur. Baru dong datang beritahukan ke barat di Bethlehem sana di Yerusalem. Karena 3 langkah saja dari Yerusalem, dari Papua ini, dari Tage ini tempat itu ke Yerusalem itu dekat. Tuhan bilang dulu jalan dulu itu dekat. Haleluya. Jadi begitu. Jadi dari tempat yang tanah tumpah darah Yesus itu beritahukan tanah tumpah darahnya itu di sini. Nah, sekarang oleh dorongan Roh Kudus itu raja-raja dari timur ini akan menyeberang ke sana. Nah, ketika sungai Efrat itu kering. Sungai Efrat itu kering dalam kitab Wahyu itu apa Efrat itu? Itu di situ setan, roh jahat itu di sungai Efrat itu katak terlalu full. Katak itu apa? Setan, benteng-benteng. Kalau itu sudah raja-raja di timur itu bergerak dengan ininya, kalau sudah habis bersih, lihat itu mereka jalan kaki. Artinya apa? Kalau dibawa oleh gerakan Roh Kudus yang besar dalam gelombang pujian penyembah, gelombang penyembahan jiwa. Haleluya. Mereka akan mendarat raja-raja dari timur itu, imam-imam dari timur itu. Kamu kesini sudah. Yesus akan datang lewat Papua sana. Haleluya, di tempat tanah tumpah darahnya. Haleluya. Seperti Yesus sudah bernubuat sendiri di dalam Markus 16:8c, seperti Yesus sendiri bernubuat di dalam Matius 24:27, seperti Yesus dia bilang di dalam Wahyu 22 ayatnya yang ke-16. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Masiah Ardai. Ya, haleluya.
Puji Tuhan, kau mau percayakah, tidak percayakah, maukah, tidak maukah, terimakah, tidak terimakah. Dulu juga pada zaman generasi Yosua don datang, itu banyak orang tidak percaya dia. Tuhan sudah bilang kami. Tuhan bilang mau percayakah, don tidak mau percayakah, kasih tahu saja. Tuhan bilang sampaikan. Dia mau bilang kamu apakah, sampaikan. Tuhan kasih tahu kami. Itu 3 kali Tuhan kasih tahu kami, maka kami sampaikan, saudara-saudari. Kami sudah berdoa tanya Tuhan berulang-ulang kali. Kami sampaikan dan bilang nanti Alkitab begini, ditulis sana begini. Nanti kami bilang, mereka bilang kami itu nabi palsu, penyesat dan lain-lain. Tuhan bilang sampaikan saja. Doa percayakah, tidak percaya. Dulu saya juga itu, saya kasih tahu mereka. Keluarga saya dekat itu saya kasih tahu semua pada zaman generasi saya. Saya bilang saya ini diutus oleh Tuhan, Bapa di surga. Nah, saya dikandung oleh Roh Kudus. Tapi banyak keluarga saya itu tidak percaya. Mereka tolak saya. Itu dasar kaum orang agama jauh di Saduki, jauh di Parisi, jauh di agama Bunani. Agama manusia bukan bumi. Haleluya. Jadi sampaikan saja karena pedang sudah tersedia. Pedang firman Tuhan itu Roh Kudus pegang pedang firman itu menyala-nyala. Siapa yang tidak terima itu Yeshua Amasya Adonai. Yang namanya Yeshua Amasya Adonai yang lahir di tanah tumpah darahnya di Papua. Haleluya. Itu di Papua. Itu bagian tidak percaya itu. Haleluya. Pedang sudah siap, saudara-saudara terkasih. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat. Tempat rahim dan tempat bayi dilahirkan dari tempat rahim matahari. Haleluya. Jadi haleluya. Bapak bilang sama kami, Yesus bilang sama kami, itu agama-agama itu punya setan masing-masing, dewa masing-masing. Tuhan bilang, agama-agama itu saja punya setannya masing-masing, dewanya masing-masing. Jadi Tuhan bangkitkan satu gerakan doa peperangan yang sangat dahsyat, saudara-saudari terkasih. Ini kami sampaikan seperti ini. Tapi ketika kami masuk dalam doa-doa peperangan tingkat tinggi itu Tuhan bawa kami dalam roh itu perjalanan kejar setan sampai di Rusia sana, setan kejar setan sampai di Cina di bawah. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Yeshua itu raja di atas segala, dia panglima perang yang gagah perkasa. Saat ini sedang peperangan, saat ini sedang menghakimi bangsa-bangsa, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi haleluya. Saya terlalu yakin dan percaya. Saya terlalu imani. Haleluya. Dewa apapun dibawa ke langit dan disembah di Roma kah, Eropa kah, Amerika kah, Tuhan bilang itu kecil. Yeshua itu bilang kecil. Haleluya. Kau bilang, dong bilang yang dari hebat, yang dari Cina punya ke India punya kah, itu Tuhan Yeshua bilang kecil. Yeshua itu raja di atas segala raja. Yeshua sudah kalahkan segala sesuatu. Haleluya. Yeshua sudah menang atas maut, iblis dan dosa dan kedagingan. Dia bintang timur yang gilang gemilang. Haleluya, saudara-saudara terkasih. Dia datang dengan penuh gilang gemilang. Haleluya, melintang patah memele putus. Makanya pada akhir zaman akan berdiri roh Elia itu akan datang. Dan mereka akan menyatakan luruskanlah jalan raya bagi Tuhan. Haleluya. Yang berkak lukuk diluruskan. Haleluya. Yang berledok-ledok itu ditimbung. Dan yang berbukit-bukit itu diratakan. Haleluya. Itu pikiran-pikirannya miring-miring ke sana ke sini, fanatiknya dengan agama ini, agama itu, dengan dogma ini, dogma Clemens, dogma Martin Luther lah, dokter Calvin lah, dokter ini, dokter itu, pendapat manusia itu, paradigma manusia itu. Iya, itu sama dengan kain kotor di hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, awas, ini berita yang kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur, dan gerakan ini sedang bertiup. Haleluya. Iya, kau coba-coba menghalangi, kau hati-hati, kau tampias. Ini saya kasih tahu apa yang Tuhan suruh sampaikan. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ini kami sampaikan, haleluya, karena Bapak suruh sampaikan supaya jangan dunia kaget kalau Yesus datang lewat pintu gerbang timur. Golden Gate di atas Papua, kalau dia mendarat di atas Papua dengan 144.000 orang-orang kudus salehnya yang sudah masuk dalam pelayanan malaikat. Yaitu artinya mereka memakai tubuh kemuliaan ketika sangka kala yang terakhir akan dibunyikan. Haleluya. Ini belum. Haleluya. Jadi ini belum. Begitu sangka kala yang ketiga, yang terakhir itu akan dibunyikan itu, ya itu akan diunsikan ke padang gurun di Wahyu 12 itu. Haleluya. Di padang gurun itu di mana? Haleluya, di tempat tanah tumpah darah Yesus untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya, saudara-saudara terkasih, sehingga haleluya, pada saat ini seperti
Herodes tantang Yesua. Demikianlah juga itu di akhir zaman itu akan ada perlawanan dalam perang Gog Armageddon melalui pihak antikris. Tapi pihak antikris itu tidak berkutik sama sekali karena Yesua sudah menang di atas Golgota. Yesua bangkit hidup dan naik ke surga, dan hari ini bersama-sama dengan kita sedang ada di kepala barisan Tuhan Yesua itu masih Adonai. Dia bintang timur dan gilang gemilang. Haleluya. Hari ini sedang bersinar terang di atas Papua. Saudara-saudara terkasih, kamu orang-orang Papua, haleluya. Haleluya, katakan Yesua raja orang jauh di Papua. Katakan Yesua raja orang Israel Papua. Haleluya. Haleluya. Yesua itu dari kaum Maria itu adalah orang-orang dari Israel Papua yang ada di tanah Papua. Haleluya. Sehingga wajib sebuah orang Papua itu berseru, harus bangga memiliki, haleluya, Yesua yang juga adalah garis-garis keturunan dengan genetik kita orang Papua. Haleluya. Saudara-saudari, dengan demikian, dengan pikiran itu bahwa datang kepada Yesua. Itu kalau keluarga itu bagaimana? Keluarga itu dong baku marah apakah tetap, apalagi kalau kita bunga dengan keluarga dengan Yesua. Yesua itu penuh penyayang, pengampun. Dia mengasihi saudari terkasih. Jangan kau lihat kau punya dosa. Dosa itu bagi dia dapat kau mengaku diam-diam. Tuhan tahu, Yesua tahu. Haleluya. Kau orang Papua yang hari kau sedang menangis, meratap di atas kau sedang hari ini kau harus berdoa. Saya ini ada di atas tanah tumpah darah Yesua Amasya Adonai. Haleluya. Yesua adalah bukan juga itu orang Inggris, bukan juga itu orang di sana di Yerusalem. Itu orang Papua. Dia betul-betul anak manusia. Haleluya, yang lahir di atas tanah Papua. Haleluya. Cuma karena dulu moyang kita itu tidak hormati Yesua. Mereka menolak dia, menyalibkannya, mereka menolaknya. Itu yang membuat kita di anak cucu sekarang itu kita menderita. Tapi masalah itu sudah diselesaikan, saudara-saudara terkasih. Masalah sudah diselesaikan. Sekarang Yesua itu datang untuk kepada orang kepunyaannya. Dia datang. Nah, itu misi dia. Waktu dia menghadap Bapa di surga sebelum dia diinkarnasi dalam kandungan rahim Maria itu, mereka sudah musyawarah di surga. Yesua sangat sayang dengan manusia dan Eden yang rusak. Sehingga Yesua Bapa di surga menurut Yesua harus turun, dibawa turun untuk memulihkan taman Eden itu. Karena Yesua tinggalnya di taman Edennya dipulihkan itu, saudara-saudara terkasih. Maka dia rindu untuk tinggal dekat dengan keluarganya. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, Yesua itu bukan orang lain. Haleluya. Tetapi engkau percaya kepada Yesua, kita adalah hubungan darah Yesua dengan sangat kuat dengan dia. Haleluya. Sebagai kaum yang percaya kepada Yesua Amasya Adonai. Puji Tuhan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Penyingkapan apa rahasia itu, bintang itu apa? Bintang itu apa? Artinya apa? Ada bintang yang dari yang raja-raja setan atau raja-raja Lucifer punya yang tadi saya sudah uraikan. Haleluya. Dan juga dari Yesua itu sendiri sudah diuraikan. Haleluya. Itu yang bisa kami sampaikan dalam episode yang ke-6 ini. Saudara-saudari terkasih, jadi raja-raja di timur itu 3 raja dari timur, bahkan 3 raja bukan lebih. Itu sedang lihat Yesus sedang datang. Haleluya. Dia akan turun di Papua. Haleluya. Lewat pintu gerbang timur, dia akan menyatakan diri sebagai raja di atas segala raja, untuk mendirikan kerajaan tidak tergoncangkan dalam pemerintahan kerajaan Tuba Masya yang tidak tergoncangkan, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Salam saudara-saudari terkasih. Jadi kita harus berdoa peka dalam roh. Haleluya. Tunduk berdoa tanya Tuhan apakah betul yang sedang disampaikan itu betul atau tidak. Ketika kamu berdoa tanya-tanya seperti Tuhan kasih tahu nanti lewat mimpi, lewat visi, lewat ini Tuhan bukakan. Tuhan bilang begini, banyak manusia itu tidak mau tanya, tidak mau berdoa. Mereka karena tidak melihat saya, kedua tidak percaya, dia anggap itu Tuhan Yesus itu sudah mati. Padahal Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tuhan Yesus kita itu sudah bangkit. Dia hidup, saudara-saudari terkasih. Yesus hidup. Haleluya. Kita berdoa, bangun komunikasi dengan Tuhan. Haleluya. Diam-diam dengan sendiri berbicara dengan Tuhan. Apalagi itu orang Papua berdoa, berbicara dengan Tuhan sendiri. Haleluya. Sebelum masuk menghadap Tuhan, harus berdoa, minta ampun. Darah Yesus turun mengampuni. Haleluya. Selesai.
Itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara terkasih. Tetap semangat, tetap cari Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak jauh. Haleluya. Yang membuat jauh Tuhan itu adalah dosa. Dosa turunan warisan dari pribadi, dari mama punya garis turun, bapak punya itu harus mulai didoakan, diselesaikan terus. Haleluya. Tuhan ada dekat dengan kita. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Tuhan ada di atas tanah Papua. Haleluya. Yesus masih Adonai. Banyak-banyak orang-orang yang sedang melihat hari ini kemuliaannya. Tuhan tuh sedang menutupi tanah Papua, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Berbahagialah bagi mata yang melihat, telinga mendengar, hati yang percaya, dan kaki tangan yang melaksanakannya. Haleluya. Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah. Haleluya. Bagi yang menantang, ya bagi yang belum percaya, haleluya, silakan juga berurusan dengan yang punya proyek pembangunan Tuba Masia, yaitu Yasuha Amasia Adonai atau si bintang timur yang gilang gemilang itu. Haleluya. Bagi yang ragu-ragu, mari berdoa. Haleluya. Berdoa, tanya-tanya Tuhan. Haleluya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Bapak yang baik, hamba sudah menyampaikan firman Tuhan tentang bintang timur ini. Haleluya. Ketika Yesus lahir, bintang timur dia muncul, bintangnya di timur. 3 raja melihat bintangnya itu di timur. Haleluya. Haleluya Bapak. Dalam hampir 2 tahun, 3 tahun mereka lihat bintangnya di timur. Lalu ketika Yosua juga harus dari setelah lahir dia harus kembali ke Yerusalem karena itu waktu dekat. Haleluya. Itulah ya, maka 3 raja juga pergi memberitahukan bahwa Yosua itu raja orang jauh di sudah lahir. Haleluya, diberitahukannya seperti itu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Demikian pula di akhir zaman itu kami sedang memberitahukan bahwa si bintang timur atau yang gilang gemilang atau Yosua itu sedang datang. Haleluya. Dan dia akan datang lewat timur, lewat pintu gerbang timur, sehingga kamu yang dari bangsa-bangsa harus mulai percaya, harus yakin, harus imani bahwa harus sudah berjaga-jaga. Terima kasih Bapak. Terima kasih, makasih Roh Kudus Bapak Raja semesta alam. Kami percaya apa yang kami minta, doa percaya, katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Segala hormat dan pujian, kuasa dan kemuliaan bagi Bapak Yeshua Masih Adonai sampai selama-lamanya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih.